Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari lebih detail lagi lanjutan dari video yang pertama tentang pengenalan, yaitu tentang sel ini. Contoh gini, oke. Kita mengenali tanda dari kursor ini. Kalau kita dekatkan di garis ini, dari garis yang highlight ini yang kelihatan lebih jelas ini, maka tanda kursornya akan berubah, ada anak panah 4 itu artinya kita akan memindah ya. Jadi tanda kursor seperti itu kita gunakan untuk memindah. Klik, tahan, digeser arahnya untuk pindah, maka dia bisa berpindah. Oke. Jadi pengenalan tanda kursor ini seperti ini, dia bisa berpindah sesuai dengan tempat yang kita inginkan dengan cara di drag. Istilah di drag itu adalah klik, tahan, kemudian digeser. Kemudian tanda yang berikutnya itu tanda yang ada di titik ujung sebelah sini, ujung kanan bawah ya. Tanda yang plus itu bisa kita gunakan untuk mengcopy sesuai dengan arah dari drag ya, arah dari mouse yang kita gerakkan. Caranya klik, tahan, digeser. Kalau sudah oke, dilepas, maka dia mengcopy. Satu contoh lagi, misalnya satu ini saja, ini saya copy ke bawah, cari tanda plus kecil seperti itu, kemudian diklik, ditahan, kemudian digeser seperti ini. Oke. Ketika ada pilihan yang tampil di sini waktu kita nge-drag copy, itu bisa kita klik tombol drop down-nya, kemudian kita bisa memilih seperti ini: copy cell, fill formatting, without formatting, dan flash fill. Penggunaan lain dari copy ini yaitu untuk membuat sebuah nomor urut. Contoh misalnya kita sediakan 2 buah nomor seperti ini, kemudian kita blok, diklik, tahan sampai terblok 2 sel ini, kemudian kita copy dengan mencari tanda plus kecil seperti itu. Klik, tahan, digeser, maka otomatis ini akan bertambah sesuai dengan pertambahannya selisih dari 2 sel yang kita blok. Satu contoh lagi, misalnya angka 1 dengan angka 5. Caranya diklik di lain tempat seperti ini, kemudian langsung aja diklik, jangan dilepas, kemudian dicari tanda plus kecil itu, diklik lagi, jangan dilepas, digeser, maka dia akan bertambah sesuai dengan selisih dari 2 sel yang kita gunakan sebagai acuan, 1 ke 5, 5 ke 9, dan seterusnya. Artinya dia ditambah sesuai dengan kelipatan ini. Jadi ini adalah fungsi untuk mengcopy. Satu angka pun sebenarnya bisa. Contoh misalnya angka 1 ya, referensinya cuma 1, ini kita copy seperti ini ke bawah, kemudian dipilih ini tombol drop down, kemudian fill series. Jadi ada beberapa cara untuk membuat nomor urut seperti ini ya. Ini akan sangat bermanfaat ketika kita membuat range data yang urut seperti ini. Oke, ini tanda-tanda yang ada di Microsoft Excel, sama di versi 2007 sampai 2019 ini tetap sama berlaku. Contoh ini akan saya hapus. Oke. Misalnya kita praktek membuat sebuah data sheet ya, sebuah data sheet yang berisi nomor, kemudian nama, kemudian di sini misalnya tanggal. Nah, misalnya kita bikin dari 2 angka terlebih dahulu, klik, jangan dilepas, terus kemudian seperti ini, kemudian digeser ya, di drag
seperti cara yang tadi, maka kita sudah mempunyai ini. Oke, contoh lagi misalnya di sini tanggal 1, tanggal 2 di blok seperti ini. Kita ngeblok bisa pakai mouse ya, bisa pakai mouse atau dengan menggunakan keyboard. Kita klik di sini, kemudian ditekan tombol shift, jangan dilepas, kemudian ditekan tombol anak panah ke arah kanan atau kemana sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ke bawah ya nanti akan terblok selama tombol shift tersebut tidak dilepas. Oke. Nah, kita cari tanda ini, kecil ini untuk mengcopy, klik tahan, geser. Maka kita bisa membuat angka yang berurutan. Oke, lanjut. Misalnya kita ingin membuat kolom ini sesuai dengan ukuran ini ya, double klik, klik, maka dia akan sesuai ukurannya. Tapi kalau misalnya kita ingin menyesuaikan dengan selera kita, diklik tahan, digeser. Saya ulang lagi, tandanya seperti itu, diklik, ditahan, kemudian digeser. Ini kalau satu persatu. Sedangkan kalau banyak kolom, kita bisa klik, jangan dilepas, kemudian digeser, jadi dia akan terblok. Ada 10 kolom, kemudian salah satu kolom ini kita ukur seperti ini, misalnya 4, maka dia akan menjadi ukuran yang sama di 10 kolom ini. Nah, oke. Lanjut, misalnya kita lanjutkan dengan membuat tabel. Ini bisa kita gabung jadi satu, merge. Oke, tadi cara yang pertama untuk merge cell. Sekarang cara yang kedua, kita bisa melakukan dengan cara di blok, kemudian format cell, klik kanan, kemudian format cell, dan pada sisi alignment ini kita klik dengan merge cell. Oke, kalau sudah sesuai, klik OK, maka dia akan menjadi satu sama fungsinya dengan merge cell. Nah, agar ini tampilannya itu lebih oke, kita bisa menengahkan dengan cara center seperti ini. Sedangkan untuk center yang arah vertikal, maka kita pilih yang seperti ini. Ini bedanya dengan ini. Sama dengan ini, misalnya kita blok, kemudian kita merge cell pakai ini, bisa, atau dengan cara format cell tadi. Ini adalah beberapa penggunaan pengoperasian di cell dan blok, atau bahasanya adalah range ya. Jadi ini range-nya dimulai dari A4 sampai dengan L19. Nah, contoh misalnya kita mau bikin border seperti ini bisa, atau dengan cara yang lain. Ketika ini di blok, ini misalnya saya batalkan, Ctrl Z, kemudian saya blok dulu, format cell, kemudian di bordernya ini bisa kita tentukan dan bisa kita pilih dari macam-macam garis. Contoh misalnya ini hendak saya kasih semuanya, maka diklik semua. Ini yang tengah, ini bagian atas sendiri, bagian bawah sendiri. Jadi atas sendiri dari top range yang kita bikin atau blok yang kita bikin, kemudian ini bottom bawah, ini sama semuanya, termasuk ini kan garisnya kan di tengah. Kalau kita ingin menambahkan yang tengah saja, maka kita klik ini. Kalau tengahnya enggak ditambahkan, maka ini dihilangkan seperti ini dengan cara diklik. Oke, contoh lagi misalnya yang kita hilangkan itu adalah garis yang tengah ini, sehingga akan menjadi garis lurus saja. Di blok dulu, kemudian format cell, kemudian ini dihilangkan misalnya dengan cara diklik seperti ini, kemudian klik OK, maka jadinya akan seperti ini. Contoh lagi misalnya ini kita blok, kemudian format cell, kita menginginkan
bentuk garis yang berbeda. Kita lihat di sini paling bawah ya, bisa di sini dicoba-coba, nanti hasilnya ketika kita klik maka hasilnya dia ada seperti ini. Oke, kita betulkan, kita blok dulu. Kalau misalnya kita hilangkan bisa dari format cell, kemudian ini dihilangkan semua seperti ini, maka garisnya akan hilang seperti ini. Atau dengan cara ketika ini sudah diblok, kita pilih untuk garis ini hilang semua atau no border ini. Jadi tergantung panjenengan suka yang mana, karena semuanya nanti hasilnya juga sama. Contoh ini kita tambahkan warna, maka hasilnya akan lebih menarik lagi. Oke, kira-kira mungkin seperti itu untuk yang video yang kedua ini. Semoga berkenan dan ada manfaatnya bagi yang ingin mempelajari Microsoft Excel. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.